Selamat berjumpa, selamat bertemu kembali bersama kami Prima Talks, Prima Bermutu. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial membahas tema kita hari ini, yaitu batu ginjal, mulai dari nyeri pinggang sampai bagaimana kita mencegah dan mengobatinya. Beberapa hal kita akan kupas tuntas tentang khususnya dalam batu ginjal. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, Dr. Regi Septian, MKes spesialis urologi. Yeah. Selamat datang dok di Primo Talks. Hari ini kita berdiskusi dok. Sedikit kita akan bahas sobat Primo Talks bahwa Dr. Regi Septian ini adalah dokter spesialis urologi di salah satu rumah sakit swasta. Kita akan nanti coba tanya di mana beliau berpraktek dan kemudian beliau menyelesaikan pendidikan dari mulai SD, SMP, SMA sampai dengan spesialis urologi ya dok. Spesialis urologi di Bandung. Kemudian juga riwayat pekerjaan, beliau berpraktek di beberapa rumah sakit swasta. Nanti kita akan coba tanya di mana beliau berpraktek. Kemudian beliau juga mengikuti beberapa seminar, pelatihan, dan lain sebagainya di dalam dan di luar negeri. Jadi hari ini dok, kita coba diskusi tentang tema batu ginjal. Dok, apa judul topik Primo Talks kita hari ini adalah rasanya sih cukup menarik ya. Menarik untuk kita bahas bahwa ini setiap orang pasti pernah mungkin merasakan nyeri pinggang. Identik ketika orang sakit pinggang atau apa segala macam itu kepada saluran kemih ya dok ya, saluran kemih. Nah itu menurut dokter sebagai salah satu pakar di bidang urologi dalam hal ini saluran kemih, kira-kira apakah betul dok nyeri pinggang itu selalu identik dengan saluran kemih? Apakah itu ada batu, apakah itu ada apa segala macam dan lain-lain? Oh iya. Ya, okay. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya perkenalkan, salam kenal. Saya Regi Septian ya. Oke. Terkait pertanyaan yang tadi Pak Joko bilang ya, nyeri pinggang. Nah ini kasusnya menarik karena sering sekali pasien juga datang ke saya ternyata bukan dari batu ginjal atau saluran kemih, ya kan? Seperti kita ketahui, kita harus samakan definisi dulu. Nyeri pinggang itu nyerinya sebelah mana sih? Karena dari kadang-kadang pasien datang sebelah sini nyeri pinggang, sebelah sini disebut nyeri pinggang. Kemudian ini juga masih disebut nyeri pinggang. Nah, seperti kita ketahui, nyeri pinggang itu adanya, kalau definisi kita itu ada di sekitar iga 12, kanan dan kiri gitu ya. Jadi kalau agak ke tengah itu namanya nyeri punggung, atau nyeri belakang nyeri bokong atau panggul. Nah, seperti itu. Nah, seperti kita ketahui, tubuh kita itu dari luar ke dalam ada kulit, ada otot, ada ginjal, kemudian tulang belakang dan lain sebagainya. Nah, ini ada sedikit perbedaan yang khas dari saluran kemih. Biasanya nyerinya dinamakan nyeri kolik. Nah, mungkin rekan-rekan, teman-teman sudah pernah baca lah ya, tapi ini kita bahas sedikit. Kolik itu mungkin sobat Primo Talks belum terlalu paham. Kolik itu apa ya dok? Jadi kolik itu nyerinya khas. Biasanya disebabkan karena ada sumbatan di saluran kemih pada saluran ureter. Jadi saluran ginjal itu ada saluran yang menghubungkannya ke kandung kemih, itu namanya saluran ureter. Biasanya ketika ureter itu tersumbat, misalkan karena batu, karena infeksi, karena lain-lain, itu menyebabkan kontraksi. Nah, itulah namanya kolik. Kolik itu nyerinya kalau di bagian atas dia masih nyeri, di sini tajam, hilang timbul. Nah, gitu Pak Joko. Tapi kalau dia agak ke bawah, misalkan dengan batu, agak ureternya dekat kandung kemih, rasanya seperti nyeri perut bawah atau disertai dengan anyang-anyangan. Nah, satu lagi yang paling khas adalah disertai dengan mual, kadang-kadang muntah. Makanya pasien banyak juga datang nyasar dulu. Dia misalkan penyakit dalam, sobat ke internis, dia itu disangkanya mah gitu dan lain sebagainya. Nah, kedua, kadang-kadang datang juga nyasar ke saya kasus-kasus low back pain dari rekan teman sejawat, syaraf ya. Ternyata dia low back pain, kejepit tulang belakang, syarafnya, kemudian ototnya. Nah, seringnya juga seperti itu gitu. Kadang-kadang tidak sedikit kasus-kasus dari bidang kebidanan juga muncul. Dikonsulkan bahkan ya dokter umum gitu, konsul ke saya dengan kolik gitu. Padahal sebetulnya ternyata bukan dari saluran kemih. Artinya gitu. Tidak semua sakit pinggang itu didefinisikan sebagai batu ginjal atau sakit di saluran
di saluran kemih ya dok ya? Betul, gitu. Jadi jangan sampai, kadang-kadang orang udah gimana ya, terstigma bahwa nyeri pinggang, nyeri ginjal, batu ginjal, batu gitu. ginjal. Nggak Okay. selalu. Gitu. Padahal tidak selalu. Perlu proses untuk membuktikan itu dok ya. Nah, harus. menurut dokter, kalau kita arahnya kepada batu ginjal, sakit pinggang, kemudian diidentikan dengan tadi kan dokter sampaikan mungkin ada batu, mungkin ada saluran kemih dan lain sebagainya. Nah, proses pemeriksaan yang dilakukan di awal untuk ambil satu kesimpulan, penegakan satu diagnosa, itu biasanya apa yang dokter lakukan dok untuk menyelesaikan itu? Oh ya, yang pasti kita sesuai protapnya. Kalau dokter pasti anamnesis dari pemeriksaan fisik. Nah ini yang khas, selain tadi kan anamnesis sifat nyerinya kan, kapan, terus riwayat. Nah kadang-kadang kolik itu kalau kita pukul bagian punggung sini, dia ada nyerinya tuh menjalar gitu. Nah itu nyeri ketoknya ada gitu. Nah biasanya sehabis itu kita sarankan tuh apakah dengan cek urin atau cek USG, dan yang paling bagus memang CT scan kalau memang mengarah kepada saluran kemih. Gitu. CT scan berarti harus konteksnya di rumah sakit ya dok ya? Betul. Di rumah sakit yang biasanya dokter untuk membantu satu penegakan diagnosa ngambil kesimpulan itu biasanya di rumah sakit ya. Betul. Di tempat dokter praktek kan ya? Sebelumnya dokter praktek di mana dok ya? Di Primaya Bekasi Utara. Oh ya. Sejauh ini Primaya Bekasi Utara cukup secara peralatan dan sebagainya untuk penegakan diagnosa itu cukup mumpuni ya dok ya? Ya alhamdulillah sih kita di Bekasi Utara sudah standarnya, karena urologi sendiri kalau untuk mendiagnosis batu saluran kemih itu kita dengan NCCT atau CT scan tapi yang non kontras gitu. Nah jadi di sini tidak semua, bahkan di Bekasi ya, tidak semua rumah sakit itu sudah ada CT scan. Kadang-kadang dia pakai ABNO atau ronsen ya, kemudian USG, tapi perlu diketahui tidak semua batu itu Pak Joko terdeteksi oleh BNO atau ronsen. Oh iya. Gitu. Ya. Jadi artinya ada tahapan untuk pendidikan itu untuk lebih ke tingkat lagi yang lebih detail ya dok ya? Betul, tapi daripada kita istilahnya mengulang-ulang, sekarang ronsen dulu, baru CT scan, langsung saja tembak CT scan. CT scan yang paling jelas. CT scan beda-beda ya CT scan dok ya, pemeriksaan CT scan itu ya? Ada yang kontras, non kontras. Tapi kita kalau mau lihat batu sih sebaiknya memang kita non kontras dulu, kecuali memang ada masalah di sumbatan atau apa, kita bisa pakai kontras, tapi jarang sih. Lagi pula pemeriksaannya sangat mudah dibandingkan kalau kontras kan kita harus takutnya ada alergi, fungsi ginjal harus baik dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi saya sih lebih memilih sebagai dokter lebih nyaman ketika memang ada kecurigaan sana langsung kita tembak gold standar. Gitu. CT scan. CT scan. CT scan di bidang urologi ya. Dan di situ akan, kalau nggak salah, kelebihan CT scan lebih detail, lebih ini itu dan lain sebagainya. Pertama lebih detail, dan satu lagi, batu itu ada yang tidak terdeteksi pada ronsen karena ada yang namanya batu lusen. Ini batu-batu asam urat itu nggak kelihatan di ronsen. Gitu. Tapi dengan CT scan sudah bisa terlihat langsung kelihatan. Terus satu lagi, batu ureter sulit didiagnosis dengan USG, sonografi. Jadi kita cuma bisa lihat gambaran ginjalnya, tapi kan misalkan batu yang ada di ureter, di saluran, batu-batu yang kecil itu susah terdeteksi pada USG. Jadi ujung-ujungnya kalau saya pilih, ya udah CT scan aja gitu. Akan tampak lebih jelas, akan tampak lebih bentuknya dan lain sebagainya, termasuk tadi batu lusen. Itu sudah ketika lakukan CT scan sudah langsung terlihat jelas ya dok ya. Jelas. Artinya tindakan-tindakan itu di tempat dokter yang tadi di mana Primaya Bekasi Utara ya. Primaya Bekasi itu sudah cukup mumpuni secara kompetensi dan lain-lain. Betul, dok, menarik. Ketika seseorang sudah ditemukan, katakan sudah terdiagnosa ya, sudah terdiagnosa itu terdapat batu entah di batu ginjal, entah tadi dokter bilang di saluran, entah turun lagi ke bawahnya di kandung kemih dan lain sebagainya, dengan beberapa tindakan penunjang. Setelah itu apa yang dokter lakukan ketika sudah menemukan hal itu berdasarkan diagnosa melalui CT scan dan lain sebagainya untuk penentuan tindakan ya, penentuan tindakan. Betul. Jadi kalau kita temukan batu ya, sebenarnya di bidang urologi batu saluran kemih itu
sudah mayoritas dilakukan dengan teknologi minimal invasif. Ini kenapa saya suka bidang urologi, karena bidang lain masih banyak kita melakukan open atau lain sebagainya. Tapi kalau saya pribadi di sini di Primaya ini sudah 95% sampai 97% semua minimal invasif. Jadi artinya apa? Luka yang kita lakukan saat prosedur operasi sudah sangat minimal, kurang dari 2 cm atau bahkan tidak ada luka sama sekali. Nah, ini kita secara lebih detailnya ya, katakan ada batu ginjal. Batu ginjal itu kita bagi aja yang ukurannya kurang dari 10 mili. Kita lakukan bisa pilihannya SWL atau RIRS. SWL itu kita pecahkan batu dengan gelombang, jadi tanpa operasi, nggak perlu nginep, nggak perlu puasa dulu, nggak perlu dibius gitu, Pak Joko. Batu-batu tertentu dengan SWL yang gelombang kejut tadi bisa hancur ya, Dok ya? Banyak. Jadi batu-batu yang relatif tidak besar gitu ya, yang di bawah 10 mili, yang tidak terlalu keras. Kita lihat Hounsfield unit kalau di CT scan ada kekerasannya, terus kita bisa lihat juga posisinya gitu. Tapi ada beberapa sih yang memang tidak bisa dilakukan SWL. Nah itu yang kategorinya apa tuh, Dok? Ketika tidak bisa dilakukan SWL, step selanjutnya tindakan apa, Dok? RIRS. RIRS itu kita masukkan fleksibel kamera kecil sebesar ya lebih besar dari lidi ya, sebesar pulpen lah, masuk ke dalam dari lubang kencing, terus masuk kandung kemih, ureter, itu dengan kamera biasanya, Dok ya? Kamera. Dan dokter bisa monitor di kamera ya. Betul. Biasanya. Jadi kadang-kadang pasien juga kita bisa lihat kalau nggak di bius total ya. Tapi sekarang baru lagi nih, jadi RIRS itu kan kalau dulu kita pakai bius total ya. Nah sekarang di Primaya juga udah bisa dilakukan spinal tapi yang high spinal. Jadi kalau dulu kan orang takut ya, katanya spinal ini dokter anestesi lebih tahu ya. Cuma kemarin saya ngobrol, jadi dia pakainya agak tinggi gitu. Artinya kita bisa lakukan dengan pasien sadar gitu. Seperti itu. Pasien sebetulnya masih tahu ya saat dia lakukan tindakan WRS dan lain sebagainya. Masih bisa diajak komunikasi lah kira-kira gitu kan. Gitu. Jadi aman itu apa? RIRS ya. Memasukkan dengan alat kamera dan lain sebagainya sehingga dokter bisa memonitor posisi batu di dalam ginjal. Betul. Minimal invasif ya. Minimal invasif tanpa luka. Tanpa luka ya, tanpa saya. Teknologi canggih ya yang dimiliki Primaya Hospital Bekasi Utara ya. Iya. Oke. Katakan itu sudah masuk, kemudian dengan RIRS dan lain sebagainya. Misalnya RIRS, ini tidak memungkinkan karena satu dan lain. Biasanya tidak memungkinkan kalau nggak salah karena kerasnya batu ya, Dok ya. Kerasnya batu dan lain sebagainya. Ada cara lain, Dok, selain RIRS? Kalau kalau di atas RIRS itu biasanya kalau batu-batu yang besar, katakan batu yang di atas 2 cm atau batu-batunya banyak atau batu stakon, batu tanduk rusa tuh sekarang udah bisa dilakukan dengan minimal invasif, cuman dilakukan dengan teknologi namanya PCNL. PCNL. Apalagi itu, Dok, PCNL? Nah, PCNL ini dia langsung bypass, tidak melalui ureter, tidak melalui lubang kencing tadi, tapi langsung ke pinggang. Tapi kita masukkan alat kamera sebesar pulpen lah 2 cm ke sini. Bahkan sekarang ada yang lebih kecil lagi, mini PCNL gitu. Nah, kita sih di Primaya rutin melakukan PCNL ini dan alhamdulillah hasilnya sih pasien puas ya gitu. Dalam artian ya mereka di mana sih di Bekasi rasanya atau Jabodetabek sekarang sih rata-rata pasien udah takut ya kalau kita sayat. Beda kalau sama zaman saya sekolah kan. Betul. Dulu identiknya ketika seseorang batu ginjal itu mungkin zaman yang tadi dokter sampaikan, SWL masih sangat jarang. RIRS juga mungkin masih ini dioperasi, kalaupun ada konvensional yang bedah panjang ya, Dok ya. 7-8 cm. 7-8 cm dan itu mengakibatkan bekas di mana-mana gitu, Dok ya. Resiko komplikasi. Dan sekarang ada teknologi ketika ada SWL nggak bisa, memungkinkan langsung tambah RIRS dengan alat masukin ke saluran kemih. Kemudian itu tidak memungkinkan lagi karena batunya besar dan lain sebagainya, itu dipakai lagi namanya PCNL ya. Minimal invasif. Ketika itu minimal invasif, lukanya kecil, pasti kelebihannya banyak, Dok ya. Iya, pasien maksimal 3 hari pulang. Sembuhnya mungkin nyerinya juga akan lebih minimal ya. Jelas. Karena memang lukanya sangat kecil banget ya, Dok ya. Betul. Iya.
teknologi canggih ya ternyata sekarang ya untuk di bidang urologi. Sebetulnya kalau di luar ya nggak baru-baru amat, tetapi kalau di sini ya mungkin era-era 3 tahun ke belakang ini lagi booming lah teknologi ini. Jadi alhamdulillah ya kita sekarang udah hidup di era modern di mana penderita batu ginjal udah nggak perlu takut lagi ya rasanya untuk melakukan tindakan atau apa, karena stigma operasi yang bersiko apa ya udah lebih aman lah sekarang. Jadi sobat Primul Talks, bahwa sebetulnya batu ginjal yang kita diskusi hari ini itu tindakan-tindakannya sekarang sudah cukup canggih ya. Sudah cukup canggih. Ada beberapa pilihan tindakan berdasarkan penemuan hasil pemeriksaan CT scan tadi yang memungkinkan dilakukan oleh seorang dokter urologi. Apakah itu pilihannya dengan ESWL, apakah itu dengan RIRS atau dengan itu PCNL. Itu pilihan-pilihan yang bisa dilakukan teknologi canggih sehingga tidak perlu lagi rasa takut pasien untuk melakukan tindakan-tindakan di bidang urologi. Batu ginjal yang dulu dianggap orang gimana cara penyembuhannya, minum obat ini itu segala macam, sekali tindakan dengan teknologi canggih itu langsung bisa teratasi ya dok ya buat dengan tindakan-tindakan yang cukup canggih tadi itu. Oke, dok. Sedikit itu teknologi yang tadi dokter sampaikan, baik itu ESWL, baik itu RIRS, PCNL dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan di tempat dokter praktek saat ini ya, buat itu ya. Ya alhamdulillah sih di sini alatnya cukup di Primaya udah cukup lengkap, jadi kita juga udah nggak worry lagi gitu. Nggak perlu kita rujuk-rujuk lagi, karena kalau dulu ke Jakarta atau ke center yang lebih besar kita bisa selesaikan di sini. Oke. Setidaknya untuk kasus batu ginjal udah beres lah. Keren. Mantap dok. Itu. Nah itu sobat Primul Talks bahwa teknologi penanganan batu ginjal saat ini tidak perlu lagi. Kalau dulu orang ketika batu ginjal operasinya konvensional dengan sayatan yang cukup panjang, tapi sekarang sudah beberapa tindakan canggih sudah bisa dilakukan di bidang urologi untuk tindakan-tindakan canggih di bidang urologi. Nah, dok, itu tadi sisi dokter dari mulai pendidikan, kemudian seminar, kemudian dan lain sebagainya sampai dengan keluhan kita tema hari ini batu ginjal. Nah, sekarang saya ingin diskusi tentang sisi boleh dong sisi pribadi dokter gitu kan. Sisi pribadi dokter yang ini kenapa sih dokter yang dulu notabene mungkin apakah ini bagian dari cita-cita dokter sampai apakah itu pernah bermimpi menjadi seorang dokter spesialis urologi, apakah itu bagian dari cita-cita atau apa segala macam. Itu gimana dok? Boleh. Jadi sebetulnya dulu itu saya itu sebenarnya nggak kepikiran jadi urologi, karena urologi aja saya nggak tahu apa itu ya kan. Setidaknya sampai saya jadi dokter umum itu saya masih awam soal urologi gitu ya. Tapi yang saya tahu sih saya minat dan sangat minat sekali untuk belajar hal-hal yang baru, terutama teknologi gitu. Jadi dulu saya sekolah di Bandung, SMA 3 Bandung, terus melanjutkan ke Fakultas Kedokteran di Unpad ya. Nah setelah lulus ya, karena saya ya notabene bukan dari ada link untuk dokter atau keluarga juga rata-rata ya PNS, swasta. Jadi saya pasti harus bekerja dulu lah gitu, cari pengalaman. Ya kurang lebih beberapa tahun saya. Itu setelah jadi dokter umum ya? Betul. Memang cita-cita dari kecil atau apa dok? Jadi dokter? Nah itu juga ya mungkin orang tua juga ya mendukung ya. Mendukung, tapi sebetulnya membebaskan. Cuman pada akhirnya setelah pilih sana sini, alhamdulillah ya mungkin terdampar juga gitu. Betul. Support orang tua, doa dari orang tua itu membuat kita merasa yakin untuk bisa mencapai sesuatu. Biasanya gitu dok ya. Betul. Jadi ya kita juga saya juga pengen ngajak ya, misalkan ibu-ibu, bapak-bapak punya anak doain jangan lupa ya kan anaknya. Kalau memang sekarang masih ya bandel-bandel dikit kayak saya mungkin dulu nggak kelihatan bibit-bibit jadi dokter, tapi orang tua ibu saya mungkin kasih doa terus support terus ya, alhamdulillah mungkin dikasih jalan ya. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang menjadi salah satu dokter yang cukup sukses dia di bidang urologi ya. Mudah-mudahan. Yang penting sih kalau saya punya manfaat, kalau ibu saya selalu bilang kita itu harus punya
banyak manfaat bagi masyarakat gitu. Itu aja sih, tapi ya seenggaknya dengan menjadi dokter ya kita bisa bantu orang lah, itu aja sih. Oke. Jadi ya dulu itu untuk menjadi spesialis itu nggak kepikiran karena dari biaya juga nggak tahu gimana gitu kan kita, tapi Allah kasih jalannya, kita begini begitu. Dulu saya sempat bikin bimbel dulu, bimbel UKDI ya, kalau tahu di Bandung. Itu saat dokter masih aktif di saya masih kerja waktu itu sambil ngumpulin uang setelah lah. Jadi dokter umum ya? Ya betul. Kalau dokter umum dulu Pak Joko, kalau mau tahu ya, pendapatan per bulannya nggak gede gitu. Saya jaga klinik sehari 24 jam cuma dapat 200.000. Perjuangan yang luar biasa ya. Terus berlanjut lagi, udah nggak bisa nih kalau saya ngandelin gaji begini terus. Akhirnya saya bikin bimbel UKDI, waktu itu namanya Medina di Bandung. Alhamdulillah ya cukup booming ya waktu itu, sampai seluruh Indonesia ke Bandung tuh Medina tahu lah gitu ya. Tapi ya itu bagian ya mungkin jiwa entrepreneurship juga. Entrepreneurnya ada ya. Sebetulnya bibit-bibit entrepreneurnya sudah ada sejak itu ya. Karena saya suka gitu. Suka ya? Dan itu cara paling realistis untuk waktu itu sih ngumpulin uang. Tapi mendapatkan uang ya. Iya, tapi kalau sekarang ya kita fokus aja praktek gitu. Nah dari situ mulailah kita coba-coba cari tahu, taunya ternyata bidang urologi ini sangat menarik. Di dalamnya kaya sekali, baik dari segi teknologi maupun perkembangan ilmunya luar biasa gitu. Akhirnya ya udah saya pilih jalur ke situ, ya minta doa sama orang tua, ternyata dikasih jalannya juga gitu kan. Dan memang perkembangannya luar biasa di bidang urologi, Dok ya. Tindakan-tindakan canggih yang dulu dokter identiknya dengan selalu lakukan sayatan, pisau dan lain-lain. Sekarang hampir bisa dibilang nggak ada kali ya. Iya, saya juga ya kalau sebagian besar mungkin 80% nggak pegang pisau lagi Iya. Hanya dengan tindakan-tindakan canggih tadi ya. Makanya kan urologi itu nggak disebut lagi bedah ya, jadi urologi langsung. Karena ya selain ya mungkin nggak selalu identik dengan bedah gitu. Ya, itu yang membuat sahabat Primotox bahwa ketika kita mengalami batu ginjal atau apapun, batu ginjal atau batu saluran kemih atau sudah di kandung kemih dan lain-lain, teknologinya banyak untuk menyelesaikan keluhan-keluhan di bidang batu ginjal ya. Sudah tidak terlalu khawatir dengan itu karena tadi Dokter Egy sampaikan jarang sekali menggunakan sayatan teknologinya sudah canggih. Oke, Dok. Baik. Itu sisi diskusi yang cukup menarik siang hari ini, sahabat Primotox. Jangan lupa terkait dengan batu ginjal, mulai dari nyeri pinggang sampai bagaimana kita mencegah dan mengobatinya. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk Primotox agar kami tetap terus bersemangat untuk memberikan tema-tema atau diskusi di bidang kesehatan. Oke, Dok, kalau tadi kita diskusi dokter di bidang urologinya sudah, sisi cita-cita dan lain-lain sudah. Menurut dokter, setelah sekarang menjadi seorang dokter yang cukup sukses, bisa dibilang begitulah saya katakan gitu, Dok ya. Nah, ada nggak sih keinginan-keinginan dokter yang sejauh ini belum tercapai, belum terpenuhi, sehingga itu memacu dokter untuk bagaimana kita menggapai itu? Jadi kalau saya sih sebetulnya ya jalani hari ke hari sesuai ini aja lah, sesuai jalannya jalanin aja gitu. Tapi saya juga jujur ya punya cita-cita ya lebih mengembangkan lagi bidang urologi ini. Kalau saya lihat di luar dengan di Indonesia memang ada sedikit gap ya. Misalnya di luar negeri urologi ini sudah berkembang, misalkan robotik. Sekarang lagi hot juga robotik surgery di bidang teknologi terbaru lagi itu ya. Lebih baru lagi gitu. Terus di luar juga transplantasi begitu berkembang gitu. Kelihatannya kalau di Indonesia mungkin dalam beberapa tahun mendatang lah ya, sekarang mungkin masih tersenter di kota-kota besar ya, mudah-mudahan kedepannya bisa tuh kayak di kota-kota karena pasien-pasiennya banyak dan bertumbuh terus gitu. Karena saya melihat banyak saya datang kemudian tidak bisa saya bantu lebih banyak gitu, jadi saya ada keterbatasan. Mudah-mudahan ya kedepannya banyak kasus lagi yang bisa dilakukan, ya, terutama di rumah sakit ya, gitu, untuk membantu mereka. Itu yang belum tersampaikan. Semoga bisa terwujud, Dok, ke depan. Dok, terakhir, Dok,
dari diskusi ini cukup menarik, dan kira-kira pesan-pesan dokter yang ingin disampaikan untuk sahabat Primultalks di luar sana, kira-kira apa sih yang pesan-pesan yang kira-kira ingin dokter sampaikan supaya bisa berusaha untuk hidup sehat dan mencegah terjadinya batu ginjal, Dok? Singkat saja, Dok. Singkat saja. Jadi sebetulnya kita tidak usah khawatir ketika mendapatkan vonis batu ginjal, ya. Sebetulnya kita mulai dengan gaya hidup sehat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Utamakan dengan hidup sehat, aktif bergerak, konsumsi yang seimbang, 4 sehat 5 sempurna itu betul. Kemudian minum yang baik 2 liter per hari, diet rendah garam gitu ya. Dan ya sisanya sih kita ikhtiar, umpamanya memang sudah ada diagnosis, jangan takut untuk berobat. Alternatif boleh, tetapi jangan sampai menghalangi kita dari tata laksana medis yang sesungguhnya. Seperti itu. Cukup menarik. Sahabat Primultalks, hari ini cukup menarik tema kita diskusi hari ini. Dan kalau boleh saya simpulkan dari diskusi kita hari ini, Dok, bahwa terkait dengan sakit pinggang, tidak semua sakit pinggang itu gejalanya itu adalah batu ginjal. Perlu pemeriksaan khusus yang dilakukan, salah satunya melalui CT scan urologi. Setelah itu ketemu, tindakan-tindakan yang dilakukan adalah sekarang tidak perlu khawatir lagi dengan tindakan-tindakan di bidang urologi. Jarang sekali kayak para dokter kayak Dokter Egy ini melakukan tindakan bedah sayatan. Tapi teknologi canggih dari mulai SWL, PCNL, RIRS, dan lain sebagainya sudah bisa dilakukan untuk tindakan-tindakan di bidang urologi. Kemudian terakhir tadi yang Dokter Egy sampaikan di kesimpulannya bahwa pola hidup sehat menjadi penting. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk di bidang urologi. Menjaga salah satunya adalah minumnya yang cukup teratur dengan porsi 2 liter per hari ya tadi ya. Sesuai berat badan dan lain sebagainya. Itu cukup untuk pola hidup sehat, intinya itu yang mesti kita jaga untuk setiap harinya. Sahabat Primultalks, hari ini mungkin cukup sekian dari kami Primultalks, Prima Bermutu, dan terima kasih Dokter Egy sudah hadir dan kita sudah berdiskusi hari ini. Dan sahabat Primultalks, mungkin silahkan untuk likes, comments, and subscribe untuk agar channel ini bisa terus berkembang. Kami menyajikan narasumber-narasumber yang cukup menarik sehingga perkembangan channel ini menjadi terus. Terima kasih Dokter Egy. Sama-sama. Dan sahabat Primultalks, saya akhiri untuk diskusi kita hari ini. Salam Prima Bermutu. Terima kasih.